Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aji Maulana dari Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Nah, kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari matkul pengantar ilmu sejarah. Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting adalah museum khusus yang diresmikan pada tanggal 17 September 2013. Peresmian museum ini dilakukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia atau Purnomo Yugistiantoro. Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting dibangun untuk mengenang seorang tokoh pahlawan nasional yaitu Jamin Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kita sudah berada tepat di depan Museum Jamin Ginting. Nah, di dalam museum tersebut ada banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Letnan Jamin Ginting, merupakan salah seorang pahlawan yang berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Mungkin daripada berlama-lama kita menunggu, yuk kita masuk ke dalam. Jamin Ginting dikenal sebagai sosok pejuang yang berperan besar dalam memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa besarnya bagi Sumatera Utara, nama Letnan Jenderal Jamin Ginting diabadikan menjadi nama ruas jalan sepanjang 80 km yang membentang dari Kota Medan hingga Kabupaten Karo. Ruas jalan tersebut diberi nama sebagai Jalan Jamin Ginting oleh Wali Kota Medan Agus Salim Ramputi. Keunikan pertama dari Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting adalah bentuk bangunannya yang menyerupai bentuk kacang tanah. Bentuk kacang tanah memiliki makna sebagai pelindung yang menjaga isinya dari terik matahari dan hujan deras. Museum ini juga merupakan gedung berlantai 2. Di lantai pertama terdapat berbagai koleksi pribadi Jamin Ginting dan berbagai peninggalan kebudayaan Batak Karo berupa pakaian adat, alat tenun, dan kain khas Karo. Keunikan kedua di Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting adalah adanya panah-panah arah yang menuntun kepada kisah hidup Jamin Ginting. Hal ini ditemukan pada lantai kedua dari museum ini. Pada dinding-dinding terdapat tulisan, gambar, foto, dan barang pribadi yang mengisahkan kehidupan Jamin Ginting. Barang pribadi yang dipajang berupa pakaian resmi kenegaraan, cenderamata, dan film dokumenter. Keunikan ketiga dari Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting terletak di area luar gedung utama. Pakaian dan miniatur rumah adat Karo dan makanan khas dari Karo dijajakan di area ini. Pada area luar juga tempat berfoto dengan tarif yang disesuaikan dengan banyaknya gambar yang diambil. Keunikan lain dari Museum Pahlawan Nasional Jamin Ginting adalah letaknya yang berada di tengah-tengah ladang pertanian yang sangat luas. Baik teman-teman, nah di sini seperti yang kita perlihatkan ini merupakan pakaian dinas dari Mayor Jenderal Jamin Ginting, di mana beliau dulunya merupakan seorang jenderal TNI. Nah di sini inilah merupakan pakaian mereka yang warna putih dan ini merupakan pakaian resepsi Mayor Jenderal Jamin Ginting pada tahun 1964. Oke, lanjutkan yang ini merupakan pakaian dinas upacara Mayor Jenderal Jamin Ginting yang digunakannya pada tahun 1962. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ke peninggalan selanjutnya. Nah teman-teman, jadi kalau yang ini merupakan baju resepsi Brigadir Jenderal Jamin Ginting. Nah pada saat itu beliau masih berpangkat Brigadir Jenderal, jadi beliau menggunakan pakaian ini, dan pakaian ini beliau gunakan itu pada tahun 1962.
Oke, teman-teman, jadi kalau yang ini merupakan baju dari peninggalan beliau, pakaian dinas Perwira Menengah yang beliau gunakan pada tahun 1959 sampai 1962 ketika beliau masih berpangkat Perwira Menengah. Jadi teman-teman, ini merupakan ijazah dan penghargaan dari Letnan Jenderal Jamin Ginting seperti yang kita lihat di dinding ini ya. Ada banyak sekali piagam penghargaan yang diterima beliau. Nah, kalau yang di dinding ini merupakan ayah dari Jamin Ginting, ibu darinya dan beberapa keluarga dari Letnan Jenderal Jamin Ginting tersebut. Oke, baik teman-teman, nah ini merupakan baju dinas dari Letnan Jenderal Jamin Ginting yang dipakainya. Nah, pada saat itu beliau memakai baju ini masih berpangkat kolonel. Istilahnya ini pakaian harian beliau yang digunakannya pada tahun 1959. Dan yang satunya ini merupakan pakaian dinasnya juga yang dia gunakan pada tahun 1947. Oke teman-teman, nah yang di samping saya ini yang berwarna krim merupakan baju beliau yang pada saat itu beliau masih berpangkat Mayor Jamin Ginting yang pada saat itu dia gunakan pada tahun 1946. Lanjut. Nah, kalau yang baju yang ini beliau gunakan pada saat beliau masih berpangkat Letnan 1 Jamin Ginting yang dia gunakan pada tahun 1945. Nah, kalau pakaian ini merupakan peninggalan pakaian beliau yang beliau gunakan pakaian resminya yang digunakan pada saat dia menjadi anggota DPR RI dan beliau menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia itu pada tahun 1968 sampai 1972. Seperti inilah pakaian beliau. Oke teman-teman, nah ini berikut ini baju dari Jamin Ginting yang dia gunakan pada saat dia menjabat sebagai Sekber Golkar pada tahun 1962 sampai 1972. Oke teman-teman, berikut ini merupakan baju tidur ketika Letnan Jamin Ginting itu wafat. Dia menggunakan baju ini kan dia wafat pada tanggal 23 Oktober 1970. Di samping saya ini merupakan baju resmi ketika beliau menjadi penjabat sebagai duta besar Indonesia untuk anak-anak. Nah, beliau menggunakan baju ini yang jabatan beliau itu pada tahun 1972 sampai 1974. Nah, lanjut. Di sini merupakan alat olahraga snorkeling atau snorkeling yang digunakan oleh Letnan Jamin Ginting pada saat ia menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk Kanada tahun 1972 sampai 1974.
teman-teman, ini merupakan baju peninggalan dari Letnan Jenderal Jamin Ginting yang ia gunakan pada saat musim dingin ketika menjadi dubes Kanada. Nah, ia gunakan pada tahun 1972 hingga 1974 ketika ia menjabat sebagai dubes di Kanada. Oke teman-teman, ini merupakan barang-barang peninggalan dari Letnan Jenderal Jamin Ginting sebagai hadiah dari beberapa sahabat-sahabatnya yang diberikan kepada keluarga besar beliau. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, nah berikut ini merupakan koleksi peninggalan dari legend Jamin Ginting berupa keris atau belati atau sejenisnya yang disimpan di museum ini. Berikut ini pakaian legend Jamin Ginting yang beliau gunakan ketika ada acara-acara di kedutaan besar di Kanada. Oke teman-teman, di samping saya ini merupakan tas dinas dari legend Jamin Ginting yang seperti kita lihat terlihat seperti usang. Nah, ini merupakan tas asli dinas beliau, jadi disimpan di museum Jamin Ginting. Oke. Nah, di sini juga terdapat beberapa koleksi dari benda pusaka yang dimiliki oleh Jamin Ginting yang diberikan oleh beberapa kepala suku seperti ada Mandau, Rencong, keris Jawa, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, di samping saya merupakan pakaian dinas yang digunakan Jamin Ginting ketika dia sudah menjabat sebagai Letnan Jenderal Jamin Ginting atau pakaian dinas yang dia gunakan pada tahun 1971 seperti inilah. Nah baik teman-teman, ini merupakan penindi pudung atau seserahan yang diberikan oleh Bapak Legend Jamin Ginting kepada Nyonya Rika Starigan pada saat lamaran. Oke teman-teman, di sini ada tongkat komando yang dimiliki oleh Bapak Legend Jamin Ginting. Nah, seperti inilah bentuk tongkat-tongkatnya, dan juga ada beberapa peninggalan-peninggalan beliau yang diberikan oleh negara-negara seperti negara India dan juga negara Jepang. Nah, kalau dari negara Jepang ya dia diberikan oleh ini Tuan know
Uga si bahan harita, hari-harita tetap bersada, hari oturan. Hari-harita tetap bersada, hari oturan. Demikianlah video kali ini yang membahas tentang Letnan Jenderal Jamin Ginting yang langsung ke Museum Letnan Jamin Ginting di Desa Suka, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Garo, Sumatera Utara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.